Jadi kenapa kakek ini diazab? Karena kakek ini tuh sering meminta-minta ke rumah-rumah warga, tapi bukan di sini, di tempat lain, dengan mengatasnamakan masjid tersebut. Nauzubillahi min dzalik, atas pembangunan masjid tersebut, padahal masjid tersebut sudah selesai dibangun, teman-teman. Ya Allah ya Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X, tentunya di channel Mata Putih. Ya teman-teman, ini saya pertama kali datang ke sini. Di sini pun saya bersama Mas Sevi. Sudah lama kita nggak berjumpa ya Mas Sevi ya. Iya, Mister. Iya, sudah lama saya tidak menggunakan Mas Sevi sebagai kameramen saya. Ya teman-teman, ini saya sebenarnya tadinya itu tidak di sini, tetapi tadinya saya itu sedang beristirahat di masjid terdekat di tempat sini. Dan masjid itu sungguh aneh, teman-teman. Di situ saya melihat, ketika di masjid melihat ada dua sosok ya. Sosok, yang satu wanita, yang satu kakek-kakek. Nah, dua-duanya itu seperti meminta pertolongan, tetapi saya lebih mengejar ke yang kakeknya itu. Dan kakek itu seperti menuntun saya untuk ke sini. Kenapa saya bilang menuntun ke sini? Karena dari tadi kakek itu melihat saya, dan dia itu ketika saya menjauh ya darinya, dia itu selalu mendekat ke saya. Mungkin karena dia itu mengetahui saya itu ada di sini, maksudnya saya itu berada di masjid itu bisa melihat dia kayak gitu. Makanya dia itu mengejar saya. Mungkin dia membutuhkan bantuan saya gitu. Tetapi ada juga satu orang wanita, ya belum seperti menikah sih, waktu saya lihat sih auranya itu seperti masih gadis. Dia itu juga meminta pertolongan ke saya, tapi saya lebih mengutamakan yang kakek-kakek terlebih dahulu. Kita nggak tahu ya apa yang dimaksud dari kedua sosok tersebut, tetapi saya akan menyelesaikan satu persatu dahulu ya teman-teman ya. Dan sebelum kita mulai, marilah kita baca doa, bantu Mr. X dengan kirim doa Al-Fatihah satu kali saja cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi teman-teman, saya merasa dia itu nggak jauh dari sini, teman-teman. Dan mari kita langsung cari saja apa yang dia inginkan dari saya dan apa yang bisa saya bantu untuk dia. Astagfirullahaladzim. Ini lokasinya agak sedikit menanjak, tapi samping kiri kanan itu perkebunan karet, jadi mirip sekali ya dengan lokasi yang pernah saya lalui. Tetapi ini bukan lokasi itu, karena perkebunan karet itu tempatnya mirip sekali. Tetapi ya teman-teman ya, saya pernah dapat informasi dari warung di depan sana. Itu sebelum ke sini kan jaraknya sekitar 500 meter ya dari tempat ini ke warung. Dia berkata kalau di sini tuh dulunya itu ada sebuah rumah ya, rumah kecil yang terbuat dari kepang. Kepang maksudnya itu anyaman bambu gitu. Nah, di situ mungkinkah penyebabnya rumah itu yang dulunya pernah ada yang tinggal, tetapi sekarang sudah nggak ada. Dan teman-teman, yang tinggal itu adalah seorang kakek-kakek. Nah, itu yang menjadi tanda tanya untuk saya. Jadi kakek itu menunjukkan ke rumahnya. Tapi rumah itu sudah dirusak, teman-teman, sama warga. Dibongkar setelah kakek itu pergi. Karena ini bukan tanah kakek tersebut. Dan kita nggak tahu kakek itu tinggal di sini tuh untuk apa. Apakah mungkin karena dia nggak punya rumah atau gimana. Tapi kalau nggak punya rumah, kenapa kakek itu sendirian? Nauzubillahi min dzalik. Alangkah buruknya anak-anaknya yang membiarkan orang tuanya itu tinggal sendirian di hutan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kita lanjut jalan, Mas Sevi. Iya, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Assalamualaikum kakek. Assalamualaikum kakek. Ini aku sudah datang dan mendekat ke rumahmu kakek. Tunjukkan dirimu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, saya melihat sesuatu, tapi itu bukan kakek. Dia itu berjongkok di bawah pohon itu. Kalau dari kamera kelihatan nggak, Mas? Iya. Kakek? Kok kakek bersuara di belakang, Mas Evi? Astagfirullahaladzim. Sini, Mas Evi. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kenapa kakek menyuruh saya datang ke sini, kak? Apa yang kakek inginkan? Dari bentuk baju dan apa yang kakek kenakan, sepertinya kakek ini adalah orang soleh. Kalau orang soleh biasanya wajahnya itu bercahaya, kek. Kenapa kakek malah wajahnya seperti ini, kek? Dan apa yang mau kakek pegang itu hanyalah sebuah kardus, kek. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kakek itu otak belakangnya itu bolong, teman-teman. Kenapa, kek? Kok bisa bolong seperti itu, kek? Astagfirullah. Jadi kakek ini meninggal karena sambaran petir, teman-teman. Alhamdulillah min dzalik. Sambaran petir, kek. Astagfirullah. Terus karena sambaran petir itu kakek tidak tenang. Bukan karena itu. Terus kenapa? Hah? Karena yang kakek pegang. Astagfirullah. Maksudnya apa ini, kek? Kakek kan hanya memegang kardus. Isi. Maaf, kek, jika isinya berbahaya, saya tidak ingin melihatnya ataupun menyentuhnya, kek. Hanya saya yang bisa menolong. Berikan kardus ini ke masjid yang di depan. Astagfirullah. Maaf, kek. Ini akan saya bantu mungkin nanti, tapi saya ingin bertanya ke kakek, kenapa kakek tinggal di kebun karet ini, tidak di rumah ataupun dekat pedesaan warga? Otomatis kan di sana ada tanah kosong juga. Kenapa? Astagfirullah. Oh, jadi gini, teman-teman, kakek ini tadinya itu adalah seorang pengemis. Kenapa dia ingin lebih masuk ke dalam? Karena warga sini nggak tahu kalau kakek ini adalah seorang pengemis. Yang warga sini tahu adalah kakek ini adalah seperti seorang musafir, ya. Jadi dia itu melakukan perjalanan jauh, nanti sekitar di sini sekian tahun, misalkan 1 tahun, besoknya lagi pindah di
tempat lain juga seperti itu. Kenapa kakek berpindah-pindah? Keuntungan pribadi. Keuntungan apa itu? Uang. Iya, kalau keuntungan pribadi, uang itu memang hal wajar, manusiawi. Tapi kenapa kakek seperti ini? Apa? Ya Allah ya Rabbi. Petir itu azab. La ilaha illallah Muhammadur. Kok bisa tepat di kepala kakek? Kakek tega sekali, kek. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Ya, jadi apalagi, kek? Meminta atas nama masjid tersebut, tetapi tidak diberikan. Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau mengampuni kakek ini ya Allah. Anakmu mana? Anakmu mana? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Jadi teman-teman, kakek ini diusir oleh anaknya karena harta yang kakek ini punya sudah habis. Tadinya ini kakek itu, astagfirullah. Itu apa mister tadi mister? Kulitnya sampai mengelupas seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kakek ini tadinya itu mempunyai ladang yang cukup luas, teman-teman. Tetapi karena hartanya itu sudah diwariskan kepada anaknya semuanya, dan anaknya justru menjual tanahnya untuk membeli mobil, membeli rumah gitu. Dan kakek ini sekarang tidak punya apa-apa, malah diusir, ditendang. Karena kakek ini ingin kembali ke anaknya, jadi kakek ini mempersiapkan sebuah uang ya yang cukup banyak untuk anaknya agar mau menerima kakek ini. Ya Allah. Tapi kakek ini salah, teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kenapa kakek ini diazab? Karena kakek ini tuh sering meminta-minta ke rumah-rumah warga, tapi bukan di sini, di tempat lain, dengan mengatasnamakan masjid tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Atas pembangunan masjid tersebut, padahal masjid tersebut sudah selesai dibangun, teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim kakek. Dan yang lebih parahnya lagi, ya Allah ya Rabbi, kotak amal yang ada di masjid tersebut kakek ini ambil. Astagfirullah. Dan dia menyimpan uangnya di bawah tanah, bawah tempat tidurnya. Jadi ketika dia meninggal terkena petir, nggak ada yang tahu uangnya ada di situ. Makanya dia itu sering berada di masjid itu untuk mencari orang yang bisa melihatnya, agar ya kayak saya tahu kayak. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, agar uang ini dikembalikan ke masjid tersebut, karena dia nggak bisa membawa uang ini ke masjid tersebut. Ketika dia mengangkat dari tempatnya, sekitar berjarak hanya 2 meter, kotak ini akan jatuh, teman-teman, dan akan kembali lagi. Jadi rumahnya tadinya itu di sebelah sini, di belakang pohon yang kecil ini ya. Ini ada gubuk ya. Ini hanya berjalan berapa meter saja dari tempatnya. Setelah saya sampai merinding gini, teman-teman. Baik kek. Baik, saya akan terima kek. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Subhanallah ya Rabbi. Astagfirullah. Saya nggak tegang lihat daging ini seperti ini. Oh, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, dagingnya. Ya Allah. Kakek, mudah-mudahan dengan ini dosa kakek diampuni ya kek. Saya nggak bisa mengirimkan banyak doa. Yang saya harap anak-anak kakek itu bisa sadar dan bisa mendoakan kakek ya. Saya doakan kakek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Ya Allah ya Rabbi. Teman-teman, nauzubillah min dzalik, buat kalian yang masih punya orang tua, jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Kakak ini sebenarnya tadinya itu orang baik, yang orang kaya juga, mempunyai banyak tanah teman-teman. Dan dia itu astagfirullahalazim, dia itu sampai membagikan warisannya semuanya ke anaknya. Dan di anaknya itu dijual teman-teman, digantikan dengan mobil. Dan kakak ini ditendang dari rumahnya, dari anak-anaknya, diusir semuanya, nggak ada yang mau mengakuinya. Dan hingga kakak ini bertempat di sini dan mencari cara agar kakak ini mempunyai uang banyak, agar anaknya itu mau mengurusi dia. Yang dibutuhkan kakak ini hanyalah kasih sayang seorang anak. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalian yang mempunyai orang tua, bahagiakanlah orang tua kalian ya Allah. Inilah bukti sampai dia lakukan kejahatan itu demi kalian, demi kasih sayang kalian ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Dia tega mencuri dari kotak amal masjid. Dia tega berbohong meminta sumbangan atas nama masjid tersebut. Nauzubillahi min dzalik, hanya demi untuk bisa bersama anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita lihat, kita coba. Astagfirullahaladzim. 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 Ini 100.000 sama 50.000 mas. Itu penuh itu segitu? Penuh nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah teman-teman, dia simpan dalam kardus dan ditaruh di bawah tanah. Ya Allah, ini akan saya segera kembalikan ya teman-teman ya, ke masjid di depan, karena memang ini mutlak milik masjid tersebut. Dikarenakan saya harus ke masjid tersebut, bukan ke warga yang dimintai. Karena apa? Karena warga yang dimintai itu atas nama masjid tersebut dan kotak amal atas nama masjid tersebut. Iya, bisa. Iya, ini bukan untuk orang lain yang membutuhkan, tapi ini memang khusus untuk masjid tersebut agar si kakak ini bisa tenang. Ya Allah ya Rabbi. Sampai sebanyak ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Ini mungkin bisa nyampe ratusan juta teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya harap kalian itu selalu ingat Allah ya teman-teman ya. Saya aja yang sudah tidak mempunyai orang tua, ingin sekali memberikan yang terbaik untuk orang tua. Apalagi kalian yang sudah mempunyai orang tua, semarah apapun kalian kepada orang tua. Jadi tolonglah, jangan sampai marah kalian itu membawa petaka ya. Karena selama apa sih kalian membuat bahagia orang tua kalian? Paling lama dari kalian bisa bekerja, dari kalian umur 20 tahun hingga orang tua kalian umur 60 tahun ataupun 70 tahun, itu hanya 30 tahun saja teman-teman. Bayangkan, bandingkan dengan orang tua kalian yang mendidik kalian dari nol sampai kalian bisa bekerja, sampai kalian bisa menikah di usia 25 tahun aja.
mereka tanpa pamrih memberikan apa yang mereka punya kepada kalian, termasuk harta mereka kepada kalian, teman-teman. Ya, jadi kalian masih umur, meskipun sampai umur 40 tahun, orang tua saja kadang masih memberikan kepada kalian sebidang tanah ataupun warisan apapun itu. Meskipun yang tidak ada warisan, tolonglah, hargailah orang tua kalian, buatlah orang tua kalian bahagia sebelum kalian menyesal. Ya teman-teman, nauzubillah min dzalik. Ini memang orang tua itu selalu ingin yang terbaik buat anaknya, tetapi kadang anaknya itu nggak sebanding dengan orang tua kalian. Astagfirullahaladzim. Anak itu hanya menginginkan uangnya saja dari orang tua, tapi nggak mau mengurusi orang tuanya. Astagfirullah. Subhanallah ya Rabbi, saya nggak tega lihat kakek ini. Ya, kadang seorang ayah juga berjuang mati-matian untuk menghidupi anaknya, entah itu dari uang halal ataupun haram. Yang penting anak bisa makan, bisa minum susu, bisa jajan. Ya, itulah orang tua kalian, ayah kalian yang selalu berusaha untuk memberi sesuap nasi untuk kalian. Jadi jangan sia-siakan perjuangan ayah kalian, ibu kalian, hanya karena ego kalian. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini saya mohon pamit. Saya akan ke masjid ke depan. Jadi saya pamit dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ayo Mas Evi. Lumayan berat.